Oke Sobat Drag System, kembali lagi. Hari ini kita akan membahas kisah si Brody. Ya, si Ireng yang mempunyai ingatan buruk. Langsung saja ke ceritanya. Di sebuah wilayah yang sudah lama ditinggalkan, tempat di mana cahaya nyaris tak mampu menembus kabut kegelapan, terdapat sebuah kota bernama Kantira. Kota ini dulu damai, sampai suatu malam segalanya berubah. Langit memerah, tanah bergetar, dan dari celah dunia muncul kekuatan iblis. Monster demi monster keluar menghancurkan segalanya. Orang-orang berlarian, beberapa melawan, tapi kebanyakan tumbang. Di antara semua kehancuran itu, ada satu pemuda yang kehilangan segalanya, yaitu namanya Brody. Brody hanyalah penduduk biasa, bukan kesatria, bukan prajurit, bukan siapa-siapa. Saat pasukan iblis menyerang, dia melihat rumahnya terbakar, keluarganya hilang, dan kota yang dicintainya runtuh menjadi puing. Dia mencoba melawan, tapi apa artinya seorang manusia biasa melawan monster kegelapan? Sampai akhirnya sebuah makhluk iblis menyerangnya dari belakang. Cakar hitamnya menembus tubuh Brody. Rasa sakit menjalar ke seluruh darahnya, tapi dia tidak mati. Sebaliknya, energi iblis justru merasuki tubuhnya. Lengannya berubah gelap, tidak lagi manusia. Brody menjerit, tapi di saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan, bukan kekuatan biasa, tapi kekuatan iblis itu sendiri. Sejak saat itu, Brody menjadi setengah manusia dan setengah iblis. Dia dikutuk, dijauhi orang-orang yang tersisa, dianggap monster, tapi Brody tidak peduli, karena dalam hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu membalas dendam. Pemburu dari kegelapan. Hari-hari berikutnya, Brody mengasingkan diri. Dia belajar mengendalikan kekuatan gelap yang mengalir di lengannya. Setiap tembakan yang dia lepaskan, setiap peluru energi adalah pecahan rasa sakit yang dia simpan sejak Kantira hancur. Dia tidak memburu manusia, tidak memburu orang lemah. Targetnya hanya satu, iblis. Brody masuk ke wilayah paling gelap, tempat para monster berkumpul, makhluk yang menakutkan bagi orang lain justru menjadi buruan baginya. Bukan karena dia berani, tapi karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Suatu malam, Brody merasakan panggilan dari dalam dirinya. Energi iblis dalam tubuhnya bergetar. Dia tahu ada sesuatu yang besar menunggunya. Di reruntuhan Kantira, dia bertemu dengan salah satu jenderal iblis, makhluk yang dulu memimpin penghancuran kota itu. Pertarungan pun dimulai. Tanah retak, langit gelap, aura iblis bentrok dengan iblis itu sendiri. Tapi kali ini Brody tidak bertarung sendirian. Dia bertarung bersama amarahnya, bersama kenangannya, dan bersama luka masa lalunya. Dan saat serangan terakhir dilepaskan, cahaya dan kegelapan meledak bersamaan. Jenderal iblis pun tumbang, tapi Brody tetap berlutut. Kekuatan itu makin kuat, makin menguasainya. Dalam sekejap, dia sadar musuh terbesarnya bukan hanya iblis, tapi juga kegelapan di dalam dirinya sendiri. Apakah dia tetap menjadi manusia, atau suatu hari nanti justru menjadi monster yang dia benci? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, selama iblis masih ada di dunia ini, nama Brody akan terus dibisikkan di tengah kegelapan sebagai sang pemburu iblis. Ya, itulah kisah sedih dari Brody. Jika kalian suka,
tolong like dan subscribe. Kita kembali lagi dengan kisah hero selanjutnya. Terima kasih.